Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agil Karliwadi 8 Yaningrum dengan NIM 2001 011 00069 dan saya sendiri Siti Rahma dengan NIM 2001 011 00526. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Salat 1 dengan mata kuliah fikih dan dosen pengampu Bapak Muhammad Arif SPDI MPD. Adapun submateri yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian sholat, kedua, syarat wajib sholat, ketiga, syarat sah sholat, keempat, rukun sholat, kelima, pembatal sholat, dan keenam, sunah-sunah sholat. Pengertian sholat, syarat wajib sholat, dan syarat sah sholat akan dijelaskan oleh saya sendiri, Siti Rahma. Rukun sholat, pembatal sholat, dan sunah-sunah sholat akan dijelaskan oleh saudari Agil Karliwadi 8 Yaningrum. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian sholat. Menurut bahasa, kata sholat berasal dari kata sholla, yusolli, tasliyatan, sholatan, yang berarti rahmat dan doa. Sedangkan menurut syariat, sholat adalah peribadatan kepada Allah SWT dengan ucapan dan perbuatan yang telah diketahui, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai syarat-syarat yang khusus dan dengan niat. Al-salah atau salat diambil dari kata al-silah, yakni hubungan karena mendirikan sholat. Roh seorang mukmin pada dasarnya berhubungan dengan penciptanya. Maka, hakikat sholat adalah hubungan makhluk dan khalik, yakni Tuhan yang menciptakannya, dan berdialog dengan Allah yang tidak mungkin disamakan dengan kelalaian. Sholat sebagai sebuah sarana untuk mengalahkan kekuatan hawa nafsu yang begitu dahsyat menggoda jiwa manusia, sehingga seseorang yang melaksanakan sholat akan terhindar dari hawa nafsu yang menguasai dirinya. Pembahasan yang selanjutnya yakni syarat wajib sholat. Syarat-syarat wajib sholat ini harus dipenuhi dan tidak bisa ditawar-menawar. Adapun syarat wajib sholat itu ada 7. Yang pertama, Islam. Syarat wajib sholat berlaku bagi orang yang beragama Islam. Apabila orang tersebut tidak beragama Islam, maka dia tidak dikenakan syarat wajib sholat. Yang kedua, suci. Suci yang dimaksud adalah suci dari haid dan nifas, terutama bagi perempuan yang mengalami haid setiap bulannya atau nifas setelah melahirkan. Yang ketiga, berakal, yakni waras, tidak dalam keadaan terganggu jiwanya. Karena jika jiwanya dalam keadaan terganggu atau dalam tanda kutip gila, ia tidak dikenai syarat wajib sholat. Yang keempat, baligh. Baligh berarti telah dewasa, yakni seperti sudah haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, atau sudah mengeluarkan air mani. Yang kelima, telah sampainya dakwah, yakni perintah dari Rasulullah SAW kepada dirinya. Yang keenam, melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar menjadi syarat wajib mengerjakan sholat, walaupun pada suatu waktu untuk berkesempatan mempelajari hukum-hukum syara'. Orang yang buta dan tuli sejak lahir tidak dituntut dengan hukum karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum-hukum syara'. Yang ketujuh, jaga. Artinya, orang yang tidur tidak wajib sholat, begitu juga dengan orang yang lupa. Dan kemudian, wajib sholat apabila ia telah terjaga dari tidur dan kelupaannya. Pembahasan selanjutnya yakni syarat sah sholat. Ada 5 syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu apabila berhadas hingga ia berwudu. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Namun, untuk najis yang sukar memeliharanya, seperti nanah, bisul, darah hitam, dan darah berpantik yang ada di tempatnya, diberi keringanan untuk dibawa salat. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat ditutup dengan segala sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Adapun aurat laki-laki itu antara pusat sampai lutut, dan aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap kiblat atau Ka'bah.
Selanjutnya, rukun salat akan disampaikan oleh Saudari Agil Karwi Wadila Panyaningrum. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Siti Rahma. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi, yakni mengenai rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Artinya, perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan, karena jika ditinggalkan sholatnya menjadi tidak sah. Menurut golongan Syafi'iyah ada 13 rukun sholat, diantaranya 1. Niat, 2. Takbiratul ihram, 3. Berdiri pada sholat fardu bagi yang sanggup, 4. Membaca surahul Fatihah bagi setiap orang yang sholat kecuali ada uzur seperti terlambat mengikuti imam atau yang disebut dengan masbuk, 5. Ruku, 6. Sujud 2 kali setiap rakaat, 7. Duduk antara 2 sujud, 8. Membaca tasyahud akhir, 9. Duduk pada tasyahud akhir, 10. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud akhir, 11. Duduk di waktu membaca sholawat, 12. Mengucapkan salam, dan 13. Tertib. Pembahasan selanjutnya yakni pembatal sholat. Sholat akan menjadi batal apabila ada hal-hal yang membuat seseorang membatalkan sholatnya. Hal-hal yang membatalkan sholat antara lain: pertama, ada berbicara dengan sengaja. Berbicara secara sengaja yang bukan merupakan ucapan yang ditentukan dalam sholat akan membatalkan sholat. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Ibnu Munzir menjelaskan bahwa para ahli sepakat barang siapa yang makan dan minum dengan sengaja dalam sholat fardu maupun sunnah, maka sholatnya batal dan wajib diulang. 3. Bergerak banyak dengan sengaja. Banyak bergerak dan terus-menerus dilakukan akan membatalkan sholat sebagaimana kesepakatan para sahabat. Ada perbedaan pendapat ulama mengenai sedikit banyaknya gerakan dalam sholat. Kemudian yang keempat, ada sengaja meninggalkan rukun atau syarat tanpa uzur. Artinya, hal ini berdasarkan hadis yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seorang badui yang tidak menyempurnakan sholatnya. Artinya, kembalilah melaksanakan sholat sebab engkau belum lagi berarti sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, tertawa. Orang yang tertawa menurut ijma sholat adalah batal. Dijelaskan lebih lanjut oleh Nawawi, jika tertawa itu sampai keluar dengan jelas 2 buah huruf, maka akan batal sholat orang tersebut. Yang keenam, yakni tidak terpenuhinya syarat sah sholat yang telah ditentukan, seperti berhadas, terkena najis, dan terbuka auratnya. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir, yakni sunnah-sunnah sholat. Di dalam sholat terdapat sunnah-sunnah yang dapat dilakukan oleh seorang mukmin, baik sebelum sholat maupun ketika pelaksanaan sholat. Berikut ini sunnah sebelum sholat dan sunnah dalam pelaksanaan sholat. Sunnah sebelum sholat. Yang pertama, yakni azan, yaitu memberitahukan bahwa sholat telah tiba dengan lafaz yang telah ditentukan syara. Yang kedua, ada iqamah, yaitu memberitahukan kepada hadirin agar siap berdiri untuk melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, membatasi tempat sholat dengan dinding, tongkat, menghamparkan sajadah atau dengan garis agar orang tidak lalu lintas di depan orang yang sedang sholat, sebab hukumnya haram. Pembahasan selanjutnya yakni sunnah dalam pelaksanaan sholat. Di antaranya, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram tentang tinggi ujung jari dan telinga, dan telapak tangan setinggi bahu serta keduanya dihadapkan ke kiblat. Kemudian, mengangkat kedua tangan ketika akan ruku, berdiri dari ruku, dan tatkala berdiri dari tasyahud awal dengan cara yang telah diterangkan pada takbiratul ihram. Meletakkan telapak tangan kanan atas tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada. Selanjutnya, posisi kedua tangan, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, membaca ta'awudz sebelum takbiratul ihram, diam sebentar sebelum membaca Al-Fatihah dan sesudahnya, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat atau ayat Al-Quran sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Selanjutnya ada takbir perpindahan.
Sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam, mengeraskan bacaan pada sholat subuh dan 2 rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya. Selanjutnya ada takbir tatkala turun dan bangkit, selain ketika bangkit dari ruku. Kemudian membaca Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Kemudian membaca tasbih 3 kali ketika ruku, membaca tasbih ketika sujud, membaca doa ketika duduk antara 2 sujud, duduk iftirasi pada semua duduk dalam sholat kecuali duduk akhir, duduk tawaruk di duduk akhir, dan yang terakhir duduk istirahat sesudah sujud kedua sebelum berdiri. Cukup sekian penyampaian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.